Nah, Dev, ini kita jalan-jalan nih, Dev. Ini ke sepanjang kalau kita merasakan patrolinya Kampung Karangsari lah, ya kan? Desa Karangsari. Masyarakat juga masih ada beberapa yang melek juga ini, ikut-ikutan melek, Dev. Nah, Jadinya tenang ya kalau misalnya jalan-jalan di malam, tapi banyak ada warga yang merhatiin tuh tenang rasanya, Pak. ya, tidak merasa sendirian, Dev. Tidak merasa sendirian. Tidak ada rasa horor maupun ketakutan kriminal gitu. Ya. Nggak ada jadinya. Kebetulan ini juga banyak yang ini ya, Pak, ya, karyawan-karyawan ya. Jadi yang masuk shift malam apa. Assalamualaikum. Woi, masih pada melek nih. Masih muda-muda yang melek nih, bener nih. Berarti Aduh. Biasa banget ya. Walaupun udah gelap-gelap nih tetap bangun semua ya. Udah ada kopi soalnya ada kopi. Ada kopi. Ada dorongannya ya kopi. Kayak gorengan. pernah dengar di sini itu agak rame pencurian sanyo, ya. Tapi akhir-akhir ini sudah ini ya. Alhamdulillah. Ada patroli sanyo. Kampung Melek patroli kita sanyo. memang sudah sejak lama, jauh sebelum 6 bulan kita bentuk Kampung Melek ini. Alhamdulillah kita selalu keliling. Iya, iya. Tapi kita nggak harus, kita tuh bukan cuma harus waspada sama pencurian aja, Pak. Iya, iya. Karena kemarin ada kasus penipuan yang basisnya itu aplikasi kencan online. Wah. Nah, modusnya dia itu datengin korbannya ke kamar kos, terus tiba-tiba dimintain duit tuh korbannya. Penasaran nggak, Pak? Mending kita saksiin bareng-bareng. Unit Opsnal Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang mendapatkan laporan dari pemuda yang baru saja kena perampasan oleh beberapa pelaku. Dari hasil penyelidikan, nama beserta lokasi para pelaku sudah dikantongi oleh petugas. Di bawah pimpinan Kasubnit Pidum, Ibda Kristian, anggota pun disiapkan untuk menuju ke lokasi para pelaku. Pagi rekan-rekan, jadi pagi ini kita giat untuk TSK Curanmor. Mudah-mudahan kita berhasil hari ini. Aku minta rekan-rekan untuk BB yang pertama pastikan, dan kalau bisa memang kita cari di sekitar rumah, mungkin masih ada BB motor yang di sekitar rumahnya. Jadi aku minta rekan-rekan tetap waspada, hati-hati penggunaan senjata api, dan untuk borgol mungkin disiapkan, terutama kewaspadaan kita terhadap massa di sana, karena infonya di sana daerah rawan massa. Jadi saya harap rekan-rekan tetap semangat, jaga kesehatan dan waspada. Sebelum mengawali tugas, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Silakan langsung kita bawa 3 mobil. Mobil yang nggak dibawa masukin ke dalam. Ya, lanjut. Dengan persiapan yang matang, anggota bergerak menuju ke lokasi. Para pelaku sedang berkumpul. Di belakang ada bang, mas, pintu belakang warga. Lorong belakangnya ada tak? Tembus tak? Lagi aku ke belakang. Aku sama Yudi di belakang itu. Dobrak. Nah, ini jalan bukan mas? Belakang ini. Rumah uang. Tapi kalau perumahan nggak mungkin tembus belakang. Koordinasi pun terus dilakukan supaya anggota tidak kehilangan jejak pelaku. Salam Kak Abi, kamu lewat mana Kak Abi? Lewat Palem bukan? Iya, yang jalan ke kanan, Sob. Jalan ke kanan. Oh iya, oh ya sudah ya benar Pak Ardi. Siap, Sob. Siap. Jalan belakang, Tri. Iya. Terus. Mana Kak? Di mana Mas? Kiri Mas ya? Kita lurus Ya, rombongan masuk itu lurus. Depannya lorong bukanya gitu. depan itu ya. Iya.
Sesampainya di TKP, tim dibagi dua. Ada yang mencegat lewat pintu depan dan belakang rumah pelaku. Nah, doang sebelah. Di sini ya? Ini bukan? Iya, kita masuk kiri. Ini bukan. Kita mau lihat. Ini bukan. Ada pagar. Tidak, itu nah rumah itu kan ini nah. Ada pagar. Iya. Rumah itulah itu. Oh, besar tadi lah. Tadi. Baca di depan. Baca. Ada di depan. Depan baik kak, ini kak. Ini lampu rumahnya. Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ada pintu. Nah, yang cat hijau itu. Menghindari pelaku kabur, anggota berjaga di tembok belakang rumah pelaku. Sementara saat tim satu masuk lewat pintu depan di rumah pelaku, ternyata mereka sudah tidak ada di kediaman tersebut. Penggeledahan pun dilakukan guna mendapat barang bukti. Ini siapa? Buka kamar ini. Sudah tidur. Tidak apa, buka baik. Hah? Tidak dikunci? Kami buka ya? Kami buka ya? Sasmitanya mana Sasmita? Iya itu rumahnya kan? Iya. Mana ini Aryan? Buka. Utang itu. Mencurigai pintu kamar yang terkunci, petugas akhirnya membuka secara paksa. Dari pemeriksaan TKP pertama, petugas tidak mendapati tersangka maupun barang bukti. Petugas selalu mendapat informasi bahwa pelaku berada di sebuah rusun di wilayah Bukit Kecil. Nah, Kris, ini rencana kita mau ke lokasi yang keberapa Pak? Setelah tadi ada penggeledahan satu lokasi tapi tidak ditemukan tersangka, ini gimana? Ya, jadi menurut info mereka ada rumah satu lagi di daerah di dekat rusun namanya, di daerah Ilir. Mudah-mudahan mereka lagi kumpul di sana. Kita kejar ini. Jadi paling mereka itu ada empat orang tersangka. 4 orang sudah diketahui ya, Bang? Ya, informasinya mereka 4 orang. Mudah-mudahan bisa kita tangkap sekarang. Wilayah mana Pak? Wilayah Ilir Timur 3. 3. Ya. Siap. Ini pelaku terkenal sadis apa gimana Pak? Apa menggunakan sajam atau gimana? Kalau pelaku waktu dia melakukan penodongan memakai sajam. Sajam ya Bang ya? Mereka pakai sajam. Jadi mereka ini berkelompok. Jadi setiap mereka melakukan aksinya, mereka berlima, berempat. Nah ini infonya mereka jadi satu tempat nih. Mudah-mudahan benar nih info nih. Sudah satu ya Bang? Sudah satu. Anggota pun berkumpul tidak jauh dari kediaman pelaku, lalu kembali melakukan koordinasi untuk mengamankan para pelaku supaya tidak lagi kehilangan jejak. Kami, yang mana kami? A1 ada? A1 su, TSK lagi bergabung jadi si Kasuk. Kami masuk rombongan Kasuk pula. Oke, kami jalan ya, kami kejar, kami masuk ya. Berarti kita masuk ya. Oke. Oke, kami yo. Ayo. Para pelaku yang sedang berkumpul tidak berkutik saat anggota merangsek masuk ke kediaman mereka. Borgol jadi skop. Ada sajam tak? Sajam? Ada sajam ya? Aku berarti kamu lagi ya bukan? Sini, keluar ke. Ini api siapa nih?
Manu. Ini BP-nya. Ayo, korban ya. Berapa budak-budak? Itu bang berapa? Siapa 5? Yola kalau 5 ni. Melok kalau. Benar, melok kalau. Api juga nih. Api sama tu dah. Handphone mana tunjuk ke? Benar itu handphone dia. Berapa api? Ini. Jadi kalian nyari korban kayak mana, Pak? Kau bagian eksekusi. Jadi sewaktu korban datang, kau yang ini, yang maju, ngerampas handphone. Ya, handphone Arif lah. Bagi Arif dia tertinggal di aplikasi. Ada duit tak di aplikasi itu dia tertinggal. Di aplikasi itu. Jadi ngewang ke mana? jadi chatting. Ah, terus kau chatting tuh, habis di chatting mereka datang. Ini bagian chatting kan. Bagian chatting siapa? Bagian nemu. Kau bagian yang temui. Temui jadi kalau ketemu korban itu apa? Pegang-pegangan. Pegangan. Tergantung dengan aku kan. Iya, yang datang langsung itu. Oh, jadi belum terjadi. Jadi pura-pura waktu dia mau si kalian datang, todong. Ambil HP, ambil motor, kabur. Adik kami kan, kami tak senang kan, masih Ah. sekolah budak ini. Ah. Kalau nak cak mana, nak damai apa cak mana? Kalau nak damai, nak bawa RT. Oh, terus bawa kamu mereka nak damai, Ya, kabur. damai be lah, damai cak mana je kami kan. Bado sekian aja kan. Damai kami. Tapi ngapa kamu tarik ke handphone? Itu bagian takut dah kami naik handphone tu, pas kami nak balik dia terus lari, takut sama itu nak telanjangi kan. Nak bawa RT. Dari pengakuan para pelaku, mereka menjebak korban lewat aplikasi, lalu janjian bertemu dengan korban. Disitulah para pelaku merampas barang berharga milik korban. Narkoba, sabu, jujur. Hah? Beli sabu sama meslon. Sini, masuk sini. Para pelaku pun dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari tim opsional kami melakukan penangkapan terhadap 5 pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan. Dengan kronologis, pelaku memanfaatkan aplikasi kencan dan mengajak seseorang yang ada di dalam aplikasi tersebut untuk bertemu di suatu tempat. Setelah kami melakukan penyelidikan, mengajaknya itu ketemu di suatu tempat berupa kos-kosan. Pelaku ini ada 5 orang, pelaku utamanya langsung setelah berjanjian masuk ke dalam kos-kosan, lalu setelah masuk kos-kosan ketemu yang 4 pelaku lainnya menunggu di luar. Setelah pelaku utama membuka baju, sudah merayu, membuka baju, pelaku itu memberikan kode dengan HP-nya, memberikan kode, lalu yang 4 pelaku lainnya masuk secara paksa. Setelah masuk, mereka mengancam kepada korban ini, kalau kamu tidak mau berdamai dengan kami, kamu akan saya ajak keluar, saya arak, dan saya laporkan kepada aparat setempat. Karena merasa terancam, tetapi korban tetap tidak mau, sehingga pelaku ini memaksa korban, mengancam korban, merampas kunci motornya, mengambil handphonenya, lalu melarikan diri. Dari kronologis penangkapannya, opsional kami mendapat informasi dari masyarakat. Lalu kami lakukan penyelidikan, ternyata membenarkan bahwa 5 orang tersebut atau 5 pelaku itu ada dalam suatu tempat di rumah susun. Kami lakukan upaya paksa, kami lakukan penangkapan terhadap 5 orang tersebut dan kami bawa ke kantor polisi. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tapi poskonya sepi-sepi banget nih bang, kagak pasang TV gitu. Ya, pasang dong TV, biar bisa nonton Jatandra setiap Senin sampai Jumat jam 11:30 malam, hanya di Nas TV. Sabu, berapa banyak? 2 kilo, Pak.
Di mana? Jok motor, Pak. Jok motor? Iya, Pak. Buka.